Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi mengenai field atau lapangan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Febital Zabila, di sini saya sebagai moderator, dan ada rekan saya yang bernama Dela Permata Rahma, Elsa Auliza, dan juga Dela Eurera. Baik, langsung saja kita masuki ke materinya. Yang pertama yaitu definisi field. Definisi field yaitu suatu ring pembagian yang komutatif disebut lapangan atau field. Berikut contoh pada field. Perhatikan himpunan Z3 yaitu 1, 2, 3 dengan operasi penjumlahan dan perkalian modulo 3. Dapat ditunjukkan bahwa 1 dan 2 merupakan unit. Karena dalam perkalian berlaku sifat komutatif, maka Z3 merupakan suatu lapangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, teorema D3. Suatu ring adalah ring pembagi jika dan hanya jika himpunan bilangan real selain 0 terhadap operasi perkalian merupakan grup. Buktinya, ada dua pernyataan yang akan dibuktikan, yaitu yang pertama, jika R terhadap operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring pembagian. Yang kedua, akan ditunjukkan bahwa himpunan bilangan real selain 0 terhadap operasi perkalian merupakan grup. Nah, dari teorema D1 diperoleh R adalah RTPN, akibatnya berlaku sifat untuk semua A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, elemen R, maka AB tidak sama dengan 0, menurut aksioma pertama berarti dipenuhi gitu. Jadi, satu elemen R, satu elemen himpunan bilangan real selain 0 terhadap operasi perkalian karena unsurnya lebih dari 1. Untuk semua A elemen R, ada A inverse elemen R, sehingga sedemikian A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan 1. R merupakan ring pembagian, hal ini juga berlaku untuk setiap unsur di himpunan bilangan real selain 0 terhadap operasi perkalian, artinya untuk semua A elemen R, himpunan bilangan selain 0 terhadap operasi perkalian, ada A inverse elemen R, sehingga sedemikian A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan 1. Tetapi masih menjadi pernyataan apakah A inverse tidak sama dengan 0. Andaikan A inverse sama dengan 0, maka A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A tidak sama dengan 1. Hal ini tidak mungkin haruslah A inverse tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, A inverse elemen himpunan bilangan real selain 0 terhadap operasi perkalian menurut aksioma keempat grup dipenuhi. Dengan dipenuhinya aksioma 1 dan 4, maka terbuktilah bahwa himpunan bilangan real selain 0 terhadap operasi perkalian merupakan grup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita akan masuk ke bukti kedua. Andaikan R ring dan himpunan bilangan real selain 0 terhadap operasi perkalian merupakan grup. Nah, ini akan ditunjukkan dengan R adalah ring pembagian, artinya pada R harus dipenuhi yang pertama, banyaknya unsur lebih dari 1, yang kedua, memiliki unsur kesatuan, dan yang ketiga, setiap unsur yang tidak 0 memiliki inverse. Diketahui himpunan bilangan real selain 0 terhadap operasi perkalian merupakan grup. Nah, akibatnya telah dipenuhi bahwa R unsur yang tidak 0 memiliki inverse. Syarat ketiga tadi sudah dipenuhi. Dan memiliki unsur kesatuan yang tidak sama dengan 0. Karena terdapat unsur kesatuan yang tidak sama dengan 0 itulah berarti memiliki unsur yang lebih dari 1. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Baiklah, selanjutnya di sini ada teorema Fermat. Jadi dari teorema D3, pada sembarang lapangan, elemen-elemen tanpa nol membentuk grup terhadap operasi perkalian atau operasi kedua. Dapat ditunjukkan bahwa ZP dengan P adalah bilangan prima merupakan suatu lapangan. Akibatnya, ZP terhadap operasi perkalian modulo P membentuk suatu grup. Berdasarkan teorema D4 atau teorema Fermat yang berbunyi, jika A elemen bilangan bulat dan P sama dengan bilangan prima yang tidak membagi A, maka A pangkat P dikurang 1 sama dengan P Z atau A pangkat P dikurang 1 sama dengan modulus P. Dan berakibat A elemen Z, maka A pangkat P sama dengan A modulus P untuk setiap P bilangan prima. Nah, di sini ada contoh 18, yaitu hitunglah sisa hasil bagi dari 8 pangkat 103 dibagi 13. Penyelesaiannya, yang pertama diketahui dari soal bahwa P sama dengan 13, atau bilangan primanya adalah 13, A sama dengan 8, elemen Z ke-13. Menurut teorema C3, maka 8 pangkat 12 sama dengan 1 modulus 13. Sehingga 8 pangkat 103 sama dengan 8 pangkat 12 dikalikan 8 kali 8 pangkat 7 sama dengan 1 dikali 8 pangkat 7 sama dengan 8 pangkat 7 sama dengan negatif 5 pangkat 7 sama dengan negatif 5 pangkat 6 dikali negatif 5 sama dengan 25 pangkat 3 dikali negatif 5 dan negatif 1 pangkat 3 sama dengan negatif 1 pangkat 3 dikali negatif 5 sehingga diperoleh hasilnya 5. Jadi 8 pangkat 103 sama dengan 5 modulus 13 atau 8 pangkat 103 sama dengan 13 dan mempunyai sisa 5. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai field. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan terima kasih.